Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak minta maaf karena Bapak baru bisa menyapa kalian hari ini. Tapi apapun, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus istiqomah dalam amaliyah Thariqah Khairin Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Baik, mata kuliah patologi dan rehabilitasi sosial ini akan mengikuti situasi dan kondisi. Jadi mungkin sekarang kita mulai kuliah daring ya. Oke. Dalam pertemuan sekarang ini Bapak akan membagikan atau mungkin justru sedikit mengulang tentang prinsip-prinsip atau hal-hal pokok dari mata kuliah patologi dan rehabilitasi sosial ini. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang definisi kunci dari mata kuliah ini. Yang perlu kita pahami dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah definisi atau pengertian dari patologi sosial itu sendiri. Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan ya, dengan norma kebaikan, lalu stabilitas lokal, lalu pola kesederhanaan, lalu moral, hak milih, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Paling tidak ada 10 hal yang jika tingkah laku kita bertentangan dengan 10 hal ini, maka itu masuk kategori patologi sosial. Ya, contoh tentang hidup rukun bertetangga misalnya ya. Tentu saja jika ada hal-hal dari tingkah laku kita yang mengganggu kerukunan bertetangga, itu masuk kategori patologi sosial. Contohnya misalnya kita ketika menghangatkan kendaraan kita, gasnya kita tekan sekencang-kencangnya gitu ya, membuat tetangga kita kebisingan, tidak nyaman gitu ya, terganggu. Nah ini tentu masuk kategori patologi sosial. Dan yang lainnya, kedisiplinan misalnya ya, kita kedisiplinan warga tentang jam, misalnya di perumahan gitu ya kan, ada kedisiplinan dalam menjaga kebersihan, kedisiplinan dalam menjaga keamanan bersama dan sebagainya. Manakala hal itu kita langgar, tentu ini melanggar kedisiplinan bersama. Nah, ini juga merupakan patologi sosial, ya, gitu. Lalu patologi sosial ini jika dibiarkan, ini akan menjadi masalah sosial. Nah, kalau patologi sosial tadi merupakan penyakit sosial, jadi tingkah laku kita yang bertentangan dengan yang 10 hal tadi. Nah, jika ini kita biarkan, maka akan memicu masalah sosial. Apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat itu mengganggu, tidak dikehendaki, bahkan berbahaya dan merugikan orang banyak. Ya. Jadi patologi sosial yang dibiarkan itu akan memicu masalah sosial. Dan masalah sosial itu adalah situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga itu mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan. Ya. Nah, nih. Jadi apapun yang dianggap oleh sebagian besar warga dan dianggap mengganggu, merugikan, membahayakan, dan tidak dikehendaki, itu dianggap masalah sosial. Contohnya ada pengedar narkoba di lingkungan wilayah kita. Nah itu sudah jadi masalah sosial. Nah, tingkah lakunya sudah adalah patologi sosial, keberadaan mereka itu menjadi masalah sosial. Jadi paham ya? Nah, jadi patologi sosial jika dibiarkan akan memicu munculnya masalah sosial. Nah, masalah sosial ini juga jika ini dibiarkan kemudian akan memicu munculnya disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial. Ya,
Apa itu disorganisasi sosial atau disintegrasi sosial? Yaitu sebuah kondisi atau keadaan di mana dalam keadaan tersebut keharmonisan itu hilang. Jadi hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan masyarakat, atau perpecahan yang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat. Itu namanya disintegrasi atau disorganisasi sosial. Jadi suatu kondisi disebut disintegrasi sosial manakala di dalam kehidupan masyarakatnya itu ada ketidakharmonisan, lalu ketidakutuhan, lalu juga ada perpecahan. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kita ulangi, patologi sosial memicu masalah sosial ini jika dibiarkan kemudian akan memicu disintegrasi atau disorganisasi sosial. Nah, tentu saja ini tidak bisa kita biarkan kan, harus diatasi. Nah, untuk mengatasi itu semua, ada konsep berikutnya dalam mata kuliah ini yang disebut dengan rehabilitasi sosial. Apa itu rehabilitasi sosial? Yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi karena ada patologi sosial, masalah sosial dan disfungsi sosial atau disintegrasi sosial dan disorganisasi sosial, maka fungsi-fungsi sosial individual, fungsi-fungsi sosial orang-orang tertentu itu terganggu. Nah, dengan rehabilitasi sosial ini, apa-apa yang mengganggu fungsi sosial seseorang itu disembuhkan. Bagaimana caranya? Bagaimana memfungsikan kembali fungsi-fungsi sosial itu? Nah, ini nanti pada mata kuliah berikutnya, pada sesi berikutnya ya, ada hal-hal yang perlu dilakukan agar seseorang itu bisa berfungsi secara sosial kembali. Nah, ini tentu secara garis besar masalah atau namanya rehabilitasi sosial ini sesuai dari sumber masalahnya gitu ya. Patologi sosial apa yang menyebabkan disfungsional tadi gitu ya. Nah, ini caranya itu akan kembali kepada patologi sosial yang menyebabkan disfungsi sosial atau disintegrasi sosial itu. Demikian saya kira ya. Jadi kesimpulannya bahwa tingkah laku yang bertentangan dengan kebaikan bersama itu disebut patologi sosial. Patologi sosial jika dibiarkan akan menimbulkan masalah sosial, dan masalah sosial jika dibiarkan terus akan menimbulkan disintegrasi atau disorganisasi sosial. Ketiga hal ini, patologi, masalah sosial, dan disintegrasi sosial ini bisa disembuhkan melalui sebuah proses yang disebut rehabilitasi sosial. Tentu untuk melakukan rehabilitasi sosial perlu dicermati terlebih dahulu patologi sosial seperti apa yang menimbulkan disintegrasi sosial tadi ya. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas satu persatu dari patologi sosial dan rehabilitasi sosial yang bisa mengatasinya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.